Dicari menteri yang jago marketing. Dialog kita lanjutkan masih bersama Kavi Kurnia dan Andi Wijayanto, Deputi Tim Transisi Jokowi JK. Mas Andi. Ya. Halo Mas Andi Wijayanto. Iya. Ya, Mas Andi, ini ketika Pak Jokowi mengatakan bahwa dibutuhkan menteri yang jago marketing, apa sebetulnya yang menjadi catatan bagi tim transisi pada pemerintahan yang ada saat ini? Ya, antara lain tentang pembentukan indikator kinerja yang tidak serta-merta langsung berkaitan dengan target-target konkret ya. Jadi dengan karakter marketing itu kan targetnya akan jauh lebih konkret. Kalau Menteri Perdagangan langsung konkret, bisa pertumbuhan nilai ekspor sekian persen, nominalnya sekian triliun rupiah. Kalau dari pariwisata targetnya langsung konkret, penambahan jumlah wisatawan asing masuk Indonesia sekian juta orang dan seterusnya. Jadi dengan karakter marketing itu maka kantor transisi melalui pokja-pokjanya kemudian harus menurunkannya menjadi indikator-indikator yang konkret, yang segera bisa dibaca secara kuantitatif. Ya, kalau kita melihat target-target kan kementerian sebetulnya, kementerian sekarang pun punya target-target yang harus mereka capai, Mas Andi. Nah, ketika Pak Jokowi mengatakan bahwa dibutuhkan menteri yang jago marketing, apa yang menjadi catatan bagi tim transisi sebetulnya pada pemerintahan saat ini? Yaitu tadi, pencapaian target-targetnya yang dihitung dengan Key Performance Index atau indikator kinerjanya, itu biasanya yang paling standar berkaitan dengan daya serap anggaran. Jadi satu kementerian itu dinilai misalnya oleh UKP 4, katakanlah di bulan Juli serapan anggaran katakanlah 60%, nanti biasanya di bulan November itu sekitar 80-an%, di bulan Desember baru mencapai 98, 99, 100% daya serap anggarannya. Yang diinginkan oleh Pak Jokowi yang langsung real terkait dengan hal indikator-indikator yang berkaitan dengan nilai ekspor, pertumbuhan wisatawan, jumlah barang yang dijual di luar negeri dan seterusnya. Bukan soal penyerapan anggaran ya, bisa-bisa itu biasanya di akhir tahun anggaran yang belum terserap itu dipakainya bukan untuk sesuatu yang sangat dibutuhkan, begitu maksudnya Mas Andi? Iya, jadi dengan menggunakan terminologi atau kerangka marketing ini ya diharapkan nanti ada indikator kinerja baru yang bisa langsung terukur jauh lebih membumi daripada yang sekarang ada. Itu kalau dari segi indikatornya Mas Andi. Kalau dari segi persennya, dari segi menteri-menterinya, apa catatan tim transisi? Yang tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Kavi bahwa yang dibutuhkan lincah, gesit, jejaring luas, mendalami masalahnya, karena itu tahu persis produk mana yang harus dijual, bagaimana menjualnya untuk segera memberikan efek nyata bagi ekonomi Indonesia. Dan itu yang dirasakan kurang di kabinet yang sekarang ya? Ya, itu yang akan diperkuat dalam kabinet Pak Jokowi JK. Baik, Mas Andi terima kasih banyak sudah bersama kami di Prime Time Talk. Nah, ya. Selamat malam. Pak Kavi, ini seperti yang dikatakan bahwa kabinet Jokowi JK ke depan ini bukan hanya kabinet yang tinggal jalan, tapi kabinet yang langsung bisa berlari. Nah, apa yang harus dimiliki oleh menteri-menteri supaya kabinet ini bukan berjalan tapi juga langsung bisa berlari, artinya bisa berlari cepat seperti itu? Saya pikir Pak Jokowi dan Pak JK itu harus merumuskan game changer karena kebanyakan orang marketers itu adalah orang-orang yang selalu menjadi game changers yang merubah permainan gitu loh. Saya dulu waktu ini kuliah, guru saya selalu mengatakan kalau kamu punya tim sepak bola kalah dulu, apa yang kamu lakukan? Pertama ya kita ganti pemain, kita ganti pelatih, tapi terakhir kalau masih kalah juga kita ganti aturannya. Bukan menjadi ini apa fix matcher ya? Enggak, tapi kita ganti aturannya. Jadi menurut saya yang penting Indonesia nih kalau kita lihat ya, Indonesia nih sangat berada di titik yang sangat kritis sekali.
walaupun kemajuannya sangat luar biasa, kelas menengah kita luar biasa pertumbuhannya, terus kemudian size ekonomi kita dari nomor 16 sekarang menjadi 10 besar gitu loh. Tapi tetap kita harus punya game changers. Karena Indonesia size-nya sebagai negara yang paling padat nomor 4 di dunia. Jadi game changers ini adalah orang-orang yang bisa menciptakan capacity building. Dia tahu landscape untuk roadmap berikutnya itu seperti apa. Jangan sampai kita mendapatkan menteri yang kelihatannya nggak ngapa-ngapain karena dia nggak punya roadmap ke depan. Nah, pengusaha misalnya atau marketer biasanya dia punya roadmap. Kayak hari ini tanggal 9 ya, Apple akan meluncurkan produk baru. Selalu ditunggu oleh para investornya. Mengapa dia nilainya menjadi perusahaan yang paling mahal, nilainya paling besar di seluruh dunia? Karena game changersnya itu selalu ada. Ini udah habis ini, apalagi nih? Ada sih. Roadmap-nya itu udah ditulis gitu loh. Hanya iPhone yang biasanya ditunggu ya. Sementara merek-merek lain jarang sekali dinanti-nanti sebetulnya. Meskipun selalu ada yang baru juga. Hari ini kita nungguin 3 nih. Apa yang terjadi di komputernya, di laptopnya, apa yang terjadi di tabletnya, iPad, dan kemudian apa yang terjadi di iPhone. Masih berapa jam lagi nih, jam 10 nanti di Cupertino. Tetapi yang sangat menarik adalah kalau rakyat menaruh begitu banyak harapan kepada Pak Jokowi dan Pak JK, ya, dan kita lihat sendiri Pak JK itu orangnya sangat lincah, gesit, ya. Yang kita harapkan adalah yaitu bahwa menteri-menteri dalam kabinet berikutnya itu mampu menjadi game changers, punya roadmap sehingga kalau nanti misalnya dia setelah 5 tahun dia turun, itu roadmapnya masih ada sehingga dia bisa menjadi gerbong, diteruskan. Iya, menjadi gerbong yang menarik semua birokrasi yang ada di belakangnya untuk maju bersama-sama. Itu harapan kita. Pak Kavi, kita akan lanjutkan ini di segmen berikut.